Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang, apa kabar? Ketemu lagi kita di program saya yang kali ini kita bakal bicara tentang supernatural lagi. Tapi kali ini kita fokus ke pembahasan tentang ya 3 hal yang banyak sebenarnya baik ditakuti orang, tapi juga banyak di-denounce juga oleh orang. Yaitu pertama tentang santet, yang kedua tentang tentang lehut atau teluh, yang ketiga tentang guna-guna gitu atau jampi-jampi atau apa. Tapi kita fokus pada 2 ini dulu deh ya. Atau 3. Saya selalu mengatakan gini ya, saya tuh percaya santet itu ada, teluh itu ada, guna-guna itu ada, teman-teman. Dan itu nyata, real, it's fucking real, teman-teman. Dan saya juga percaya bahwa ada orang yang mati atau meninggal kena santet, kena teluh, ada, teman-teman. Ada. Padahal dia tadinya ya mungkin kayak kita lah, masih sehat-sehat, masih bugar, masih segar, masih bisa hidup normal seperti sedia kala gitu kan. Tapi tiba-tiba dia mati, meninggal mendadak, kena santet. Itu ada, teman-teman, kejadian itu ada. Gak cuma 1 orang, bahkan lebih. Bukan cuma 1. Kalau 1 keluarga mah masih buat saya terlalu kecil. Ada yang sampai satu RT habis dimatiin karena santet. Ada loh, dimatiin dengan santet. Ada loh, sampai 1 RT bahkan. Ada loh kejadian seperti itu ya. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, waspadalah ya, waspadalah terhadap orang-orang yang memang dia punya keahlian untuk nyantet, untuk guna-guna gitu. Ingat pesan dari Bang Napi ya, atau almarhum Pak Ari Saputro ya. Ingat aja, kejahatan itu kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Dan itu pasti, teman-teman. Orang berbuat jahat itu bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Ada nih kesempatan untuk untuk berbuat jahat gitu, pasti diambil. Sama halnya kayak kita, sama kayak orang bukan hanya ada niat untuk nyantet atau neluh orang atau bahkan ngeguna-guna orang gitu ya, tapi juga karena ada kesempatan. Dan kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Pokoknya begitu orang itu melihat, wah ini kesempatan nih, udah langsung eksekusi. Orang santet itu outputnya bisa macam-macam, nggak cuma mati. Orang kena teluh ya, outputnya juga macam-macam, nggak cuma ujungnya mati. Tapi karena apa? Ujungnya karena bisa sakit keras, bisa lumpuh, bisa yang tadi yang ngomong jadi nggak bisa ngomong, bisa yang tadinya bisa beraktivitas bergerak secara leluasa tiba-tiba bedridden, bisa, maaf nih, saya ngomong apa adanya. Outputnya sampai yang paling ekstrim adalah, ini mohon maaf, sekujur tubuhnya banyak darah. Kita kalau makan tat gitu, tat, yang makannya itu malah jadi asbab kita ngeluarin darah dari tubuh. Atau paling enggak endingnya kalau enggak muntah darah, BAB darah. Atau paling enggak kencingnya kencing berdarah. Ada loh yang seperti itu, ada. Saya enggak main-main, saya ngerti dan tahu, karena memang ada kejadiannya. Dan banyak yang ngalamin. Atau paling enggak
maaf kata nih, itu udah form yang paling ekstrim selain mati, ya. Tubuhnya dikujur darah, atau paling enggak tiap hari, tiap malam rumahnya kedatangan apa? Makhluk halus yang nyeremin, ya. Ya bisa serangga, bisa serangga, atau bisa diteror sama orang, diteror. Wah, gak lagi kepala babi, cong. Gak lagi kepala babi, diterornya apa? Kepala orang. Bisa kejadian. Kepala orang bisa kejadian. Diteror pakai kepala orang. Bisa kejadiannya seperti itu. Makanya hati-hati aja. Atau paling enggak ya itu, ya yuk sakit keras. Udah berobat kemana-mana, nggak ada yang bisa nyembuhin. Dokter-dokter pada angkat tangan karena nggak tahu apa penyakitnya. Paling cuma ya, kalaupun dikasih obat pun nggak sembuh. Malah outputnya bisa seperti tadi yang saya omong. Sekujur tubuh, banyak darah keluar. Bayangin. Atau malah tambah, begitu kita dikasih obat, the situation will be worse. Itu efek dari santet. Outputnya dari santet, outputnya dari teluh itu seperti itu, teman-teman. Makanya saya minta perhatian, teman-teman, ya. Saya mau katakan gini, kawan-kawan kalau mau belajar supernatural, ya, mau memaharkan, cari guru, ya, kasih mahar, mau belajar tentang ilmu santet, ilmu guna-guna, ilmu teluh, sok monggo silahkan, mangga atuh silahkan aja gitu lah. Saya nggak punya power untuk ngelarang atau ngeban atau forbid. Silakan aja, tapi mohon maaf, saya bilang kalau sudah menguasai seperti itu, pakailah dengan bijak. Pakailah dengan bijak, ya, karena nggak tahu. Kalau kan tadi saya udah bilang, ya, kejahatan itu orang berbuat jahat bukan hanya sekedar modal niat, tapi karena ada kesempatan untuk itu. Oh, ini kesempatan nih, ini kesempatan. Gue santet aja lah dia, matilah, kan? Ada kesempatan, ada kesempatan, dan memang udah kesempatannya. Nggak mandang, wah ini apa, weton apa gitu. Nggak mandang weton, nggak mandang tanggal berapa, hari apa, segala macam itu kan. Pokoknya ada kesempatannya. Dia punya ilmunya, dia tahu gimana cara nyantet orang. Entah itu dengan menggunakan boneka kah, ditusuk-tusuk, atau pakai cara-cara yang lain. Ada yang seperti itu, ada teman-teman. Ada banyak, teman-teman. Ada. Wah, itu saya bilang, wah itu serem dah kalau tahuan orang itu bisa nyantet, ya. Bisa-bisa kita yang disantet sama orang itu. Kalau kita nggak berbuat sesuatu yang nggak berkenan kepada orang tersebut, bisa-bisa kita yang kena. Hati-hati loh. Kita boleh punya ilmu atau tahulah cara buat nyantet orang, oke. Tapi ingat, gunain dengan bijak. Sebab kalau kita nggak gunain itu dengan bijak, nanti berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, teman-teman, berat. Ya, bukannya apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan, ya, orang berbuat jahat itu bukan hanya karena sekedar niat, tapi karena ada kesempatannya. Oh, ini kesempatan, udahlah gue santet aja, udahlah gue teluh aja. Outputnya bisa macam-macam. Memang paling ekstrim mati, memang. Ada nomor 2 yang paling ekstrim apa? Sekujur tubuhnya berdarah. Yang paling 3 ekstrimnya apa? Sakit keras. Sakit keras. Ya, kalau kanker lebih parah, kalau mungkin lebih parah dari kanker stadium lanjut, ya. Kalau diabetesnya mungkin dia lebih parah dari diabetes mellitus, misalkan. Kalau apa misalkan, ya pokoknya ya kalau sakit jantungnya udah parah, udah dioperasi surgery macam-macam gitu ya,
udah pasang banyak ring, udah bypass segala macam gitu kan, tetap aja nggak sembuh sakit jantungnya. Atau orang apa kena apa ya, apa sakit apa gitu, asmanya udah parah. Orang sakit ispa udah sampai bolong, lebih dari bolong, sampai ke dalam malah bolongnya itu paru-parunya pas segala itu ya. Pokoknya kalau sakitnya lebih keras daripada sakit yang sudah gitu. Tumornya gede banget misalkan. Jadi hati-hati teman-teman, karena kita nggak tahu kapan orang itu melakukan tindakan santet seperti itu, dengan atau tidak dimaharin. Kalau kita nggak punya ilmunya, ya biasanya kita minta orang tapi pakai maharnya nggak sedikit. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita ngelakuin sendiri, nggak pandang weton, nggak pandang tanggal, nggak pandang hari, nggak pandang bulan. Ada kesempatan eksekusi, deng, udah outputnya bisa 3 itu, salah satu dari 3 itu. Atau output yang paling ringan lah, misalkan ya paling hubungan dengan ini nggak akur, rumah tangga bubar, udahan gitu kan. Rumah tangga bubar, udahan, banyak cekcok, tiba-tiba bangkrut dan sebagainya. Ya paling nggak kalau malam ya kedatangan makhluk halus terus lah. Itu. Jadi makanya saya bilang hati-hatilah terhadap orang yang punya ilmu dan kemampuan untuk nyantet dan neluh orang. Karena siapa tahu ketika ada kesempatannya tiba untuk melakukan perbuatan tersebut, kalau kita nggak tahu cara untuk mendefend diri kita dari situ, kita yang kena teman-teman ya. Tapi supaya nggak kena teluh santet ya, saya pesan satu aja, perkokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih, nggak lebih. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, sampai jumpa lagi.